Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Tariga dengan nomor NIM 11950110499 dari kelas TIP 19G. Di video kali ini saya akan menjelaskan ekivalensi NFA ke DFA. Yang pertama, mesin automata FSA secara umum ada dua jenis, yaitu DFA dan NFA. Kepanjangan dari DFA adalah Deterministic Finite Automata dan NFA Non-Deterministic Finite Automata, bisa disingkat NDFA atau NFA. Perbedaan keduanya adalah DFA jika suatu state diberi inputan, maka state tersebut hanya akan selalu menuju satu state saja. Sedangkan NFA jika suatu state diberi input, maka bisa menuju ke beberapa state. Di dunia nyata, ada suatu sistem yang mengikuti mesin DFA, ada juga NFA. Tetapi komputer hanya dapat menerima sistem DFA. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah merubah suatu NFA menjadi DFA yang ekivalen. Ekivalen artinya mempunyai kemampuan yang sama atau bersesuaian. Kemudian, langkah-langkah ekivalensi. Yang pertama ada aturan ekivalensi, yang kedua cara merubahnya. Untuk aturan ekivalensi, yang pertama dimulai dari state awal, kemudian mengikuti transisinya untuk tiap state-state yang terbentuk. Yang kedua, diikuti lagi transisinya sampai tercover sepenuhnya. Yang ketiga, jika state baru terbentuk sama, cukup ditulis satu kali saja. Jika state baru yang terbentuk adalah null atau himpunan kosong, maka harus tetap digambar. Kemudian yang kelima, semua state pada DFA yang mengandung final state pada NFA akan menjadi final state juga. Cara merubahnya yaitu, jika belum dibuat tabel transisi, maka buatlah tabel transisinya. Kemudian berpedoman pada tabel transisi, ubahlah setiap state agar memenuhi syarat DFA dimulai dari state awal hingga state akhir baru yang mengandung state akhir lama. Masuk ke contohnya, yaitu di sini terdapat mesin NFA yang kita buat tupelnya, yaitu jumlah himpunan state-nya ada Q0, kemudian inputannya A dan B, state awalnya Q0 dan state akhirnya himpunan Q0 karena bisa memiliki banyak himpunan akhir. Di sini terdapat tabel transisinya. Q0 ini tidak inputan AB-nya tidak kemanapun, maka dibuat 0. Kemudian dari tabel transisi ini, maka untuk patokan kita untuk membuat mesin DFA. Kemudian digambarkan mesin DFA seperti ini, karena dari aturan ekivalensi tadi, jika dia tidak memiliki inputan kemanapun, maka dibuat state baru yaitu himpunan kosong. Dari himpunan kosong ini dibuat tabel transisi, yaitu Q0 membawa A dan B ke himpunan kosong, dan himpunan kosong membawa inputan A dan B ke dirinya sendiri. Di sini saya sudah memiliki contoh yang lain. Diketahui bahwa inputannya 0 dan 1 ini merupakan mesin di sini merupakan mesin NFA. Di sini saya akan buat tupelnya. Yang pertama yaitu untuk key-nya atau jumlah state-nya yaitu Q0 dan Q1. Kemudian untuk inputannya tadi 0 dan 1, untuk state awalnya yaitu Q0 dan state akhirnya yaitu Q1. Setelah itu kita membuat tabel transisinya. Di sini kita buat tabel transisinya seperti ini saja. Maaf kurang rapi. Seperti ini. Di sini kita buat seperti ini. Ini inputan 0 dan 1. Oke. Di sini kita membuat untuk state Q0 dan state Q1. State Q0 membawa inputan 0 ke dirinya sendiri dan ke Q1, maka kita buat Q0 dan Q1 seperti ini. Kemudian Q0 membawa inputan 1 ke Q1 saja. Kita buat sini Q1. Kemudian Q1 membawa inputan 0 ke Q1 tidak memiliki, dia tidak membawa inputan 0, maka kita buat sini 0 seperti ini. Kemudian Q1 membawa inputan 1 ke Q1 ke dirinya dan ke Q0, maka dibuat seperti tadi Q0 dan Q1. Setelah itu tabel transisi ini kita pakai untuk menjadi patokan membuat mesin DFA-nya nanti. Di sini kita buat gambarnya. Untuk Q0-nya pertama, Q0-nya di sini dia membawa
inputan 0 ke bawa inputan 0 ke Q0 dan Q1 seperti ini. Kemudian dia membawa 1 ke Q1 seperti ini. Kemudian di sini Q1 membawa 0 ke himpunan state himpunan kosong, maka kita buat di sini bawa 0 di sini seperti ini. Nah, kemudian Q1 membawa inputan 1 ke Q0 dan Q1 karena telah dibuat, kita hubungkan saja seperti ini. Setelah itu dari sini kita membuat mana yang state akhir, yaitu dari himpunan state ini cari yang memiliki elemen Q1, berarti di sini satu lagi di sini. Maaf kurang rapi. Kemudian kita buat, maka tabel transisinya menjadi seperti ini. Kita tambah saja di sini. Kurang rapi. Kurang besar sepertinya. Di sini. Oke. Ya, seperti ini. Ini inputan 01, ini untuk Q0 dan Q1. Ini untuk himpunan kosong. Di sini dia membawa 0 tadi ke di sini kita buat dia membawa 0. Dia sini kita buat ini karena setiap state harus membawa inputan. Jadi di sini kan Q0 dan Q1 tidak Q0 Q1 dan himpunan kosong ini kan tidak membawa inputan, maka kita buat di sini dia membawa inputan ke dirinya sendiri. Ini kita tutup. Kemudian sini kita buat seperti ini. Kemudian Q0 dan Q1 juga membawa inputan 0 dan 1 ke dirinya sendiri. 0 dan 1 ke dirinya sendiri. Q0, Q1, Q0, Q1. Oke, setelah itu di sini terdapat state yang memiliki elemen Q1 merupakan state akhir, maka didapat state akhir barunya, yaitu di sini Q1 dan Q0 Q1. Oke. Ini telah menjadi mesin DFA yang bersesuaian atau ekivalensi. Hasilnya akan saya tampilkan di layar. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.